Haji, alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Saya tidak mengajukan pertanyaan, tapi bersyukur kepada Allah bisa bertemu dengan Pak Haji Dwi Susanto yang sangat fenomenal. Dan insya Allah setelah sampai di sini terbawa oleh kudrat iradat Allah melalui wasilah Kiai Zulkifli adik saya. Kalau belum di sana. Sebelumnya ini cerita dulu sedikit, Pak Jin, apa-apa. Adik saya ini istri dari Pak Kiai Zulkifli mengirimkan YouTube tentang RDAY. Saya belum gubris, Pak Haji. Lewat, istri saya dikirimin Dokter Lydia. Alhamdulillah dia respon gitu. Pak, ini ada yang harus kita amalkan nih. Saya alhamdulillah wa syukurillah Pak Haji berapa tahun yang lalu sempat sukses, usaha semua lancar sampai miliaran, bisnis saya lancar, tapi 3 tahun setelah pandemi ini jadi duafa sekarang. Jadi memang butuh guru yang bisa membimbing insya Allah untuk ke depan bangkit kembali. Dan sejak saya dikasih tahu itu saya tidak mikir, langsung ilmu celana dalam terbalik dulu Pak Haji. Langsung praktek? Oh, langsung pakai aku. Praktek. Saya ditelepon, Kak, ini tertarik nggak kalau kita minta ijazah dari beliau langsung? Ya saya bilang harus gitu, unggah-ungguhnya harus gitu, etika. Kalau kita belajar sama pasti gurunya, lebih manjur. Kalau udah di ijazah pasti. Baik, ini tamu saya yang utangnya 150 miliar kan, yang namanya pasutan yang ngasih saya mobil Robicon. Di mana-mana kalau utang 150 miliar kan jual aset. Subhanallah. Di mana-mana kalau utang 150 miliar kan bayar. Ini nggak bayar, nggak jual aset, nggak nyicil. Nah, karena dia terkabul, saya dikasih lah mobil 3, Robicon, Mercy E250. Sama Honda Jazz, semuanya baru semua. Masya Allah. Masa Bapak enggak? Amin. Jadi udah diijazah, kemarin tinggal praktek. Langsung Allah kirim melalui wasilah ini, dipermudah semua kemudahan oleh Allah. Saya jemput di airport Cengkareng, Soekarno-Hatta, bertemu Pak Haji kemarin. Hajat saya mau bangkit ini nggak mau tanggung, karena saya merasa sekian lama saya udah bergelut di rezeki Allah yang luar biasa. Saya merasa kena istidroj. Saya istidroj. Saya dulu menyentuh anak yatim banyak. Bukan riak ini Pak Haji, cerita pengalaman dulu. Hancur-hancuran karena meninggalkan yang sudah bagus untuk diamalkan. Jatuh hancur. Teman-teman yang sudah lama setelah saya pakai celana dalam terbalik itu menghubungi. Oh ya? Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ya. Saya bersahabat dengan para habaib, termasuk Lutfi Yahya dan segala macam bersahabat di NU. Nah, subhanallah, sahabat saya dari Dubai, Syekh Abdul Qadir menghubungi dan sudah terbang ke Jakarta membuka rekening. Ya, saya berharap, merasa yakin setelah 2 hari sama hari ini, dan insya Allah semua apa yang Pak Haji Dwi ajarkan ilmu itu saya akan terapkan. Makanya saya tidak bertanya, cuma berkomentar bahwa saya sudah mengambil ilmu itu, cuma minta ridho dan izin Pak Haji supaya saya mengamalkan. Dan yakin, hakul yakin, insya Allah pasti Syekh Abdul Qadir mentransfer sekian ratus triliun dolar untuk keperluan kemaslahatan umat di Republik Indonesia, termasuk banyak para kiai, sahabat-sahabat saya di luar daerah membutuhkan kami sebagai suatu akses untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian umat keseluruhan. Jazakallah khair. Mudah-mudahan di sini ya. Bos, bos. Kalau gue boleh tanya. Baik Pak Haji. Bos udah tahu belum kenapa hajatnya lo lemot? Belum Pak Haji. Hajat lo? Belum Pak Haji. Hajat bos merasa lemot gak? Sebenarnya untuk yang terakhir ini sudah tidak merasa lemot. Berapa waktu terakhir yang lalu, 3 tahun yang lalu itu lemot. Saya banyak mengamalkan sesuatu yang saya yakinin berhasil. Kemudian itu turbulensi kalau istilah saya. Dan alhamdulillah itu kan karunia Allah. Bahwa saya kalau yang sekarang mau cair berapa triliun? Ratusan triliun. Ini berapa kira-kira kan saya gak tahu. Iya. Nominalnya. Kira-kira. Yang sudah di ACC kerjasama dengan Yayasan Kenhan, Kementerian Yayasan ya Pak Haji, bukan lembaga kementeriannya,
itu kurang lebih 150 tenggok. Triliun. Nggih. Nah, itu lemot apa enggak menurut si bos? Karena baru 2 minggu ini Pak Haji. Oh, baru 2 minggu. Iya, baru 2 minggu ini green light-nya dari Kalau sana. gue bilang sih lemot bos. Oh ya, insya Allah ada yang lebih meroket. Kalau gue lihat lo lemot hajatnya. Kenapa lemot? Ini perhatiin ya Bu. 150 triliun. Kenapa saya bisa bilang hajatnya lemot? Karena lu bos udah punya ngeplot, nggak boleh. Walaupun tuh ngeplot bagus nggak boleh. Ngeplot tuh ngeposin. Nanti kalau cair, gua akan bantu pondok pesantren ini. Empret kata Allah. Oh, duit belum dipegang. Sorry. Nggak boleh. Nanti kalau cair, gua akan bantu kiai ini. Walaupun dia doain lu, nggak bakal terkabul. Iya. Kiai bohong mau doain lu. Leres. Nggak bisa dia doain buat keluarga aja masih eo. Iya. Jadi gini bos. Baik, siap. Yang bikin hajat kita lemot, salah satunya adalah jadi Tuhan kecil. Masya Allah. Duitnya cash dulu. Amin. Baru lo pos-posin. Orang duitnya belum cair kok dipos-posin. Nggak bisa. Paksain. Gimana caranya? Lo di plester mulutnya. Jangan bilang, Pak Kiai bisa gak? Kenapa? Mana? Misalkan gini, nanti kalau gue udah cair, gue mau bantu Kiai A, nggak boleh. Yeah. Kalau gue cair, gue mau bantu Kiai B, nggak boleh. Yeah. Apapun tuh Kiai, emangnya dia Tuhan. Walaupun ini Pak Haji, maaf Pak Haji, saya potong. Kiai yang saya maksud ini adik saya kan punya rencana pembangunan pesantren di Makassar. Nggak boleh. Duitnya dipegang dulu. Oh. Nih bos ya. Nih bos lihat nih. Gue main bola. Bolanya ditendang nih sama kiper. Bolanya di kiper. Bolanya masih di atas, belum jatuh ke bawah. Gue udah masuk ke daerah lawan. Apa kata hakim garis? Tendangan bebas. Gak bisa bos. Jadi namanya offside kalau di bola. Kalau di Allah namanya Tuhan kecil. Makanya orang tanya, Ji, kenapa ya kok hajat gue lemot? Lu sih suka jadi Tuhan kecil. Nggak boleh. Salah satunya Tuhan kecil gini. Nanti kalau cair, gue mau nazar. Uangnya 1%, gue mau bangun pondok pesantren kakak gue. Kata Allah, coba gimana caranya? Nama lu siapa bos? Nursyam. Lagi ngapain Nursyam? Kata gue, lagi mancing Pak Haji. Umpannya mana Nursyam? Umpannya mana? Nanti Pak Haji kalau gue dapet ikan baru gue beli umpan. Dapat ikan nggak? Ya, enggak. Ya. Memang ilmu RDAY orang ngomongnya ilmunya nyeleneh. Ya. Ilmunya nggak masuk logika. Nggak masalah bos, yang penting masuk rekening. Alhamdulillah 15-20 tahun yang lalu wujud semua Pak Haji. Wujud. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Itu yang saya bilang kena istidroj. Kena istidroj kalau istilahnya itu kan Allah peringatkan. Kena offside tadi Pak Haji. Karena saya udah meninggalkan gelanggang. Saya nikmatin pribadi. Istri anak saya keliling meninggalkan amalan yang udah benar. Itu otomatis hilang semua. Makanya saya cari guru. Allah jodohkan Pak Haji Dwi. Dan saya yakin, hakul yakin, insya Allah 100% bisa bangkit lagi. Wow, tepuk tangan dong. Insya Allah. Nah, mujaga Bapak mulai hari ini. Baik. Minta ampun dulu sama Allah. Allah ampuni saya Allah. Saya udah jadi Tuhan kecil. Cair belum? Saya udah ngeplot, udah ngeposin bahwa nanti kalau cair dari Dubai,
uangnya saya mau bantu pesantren kakak saya mau ngasih kiai ini, gue mau ngasih kiai ini. Saya ampun Allah, ampun, saya nggak ulangi lagi. Amin. Baru Allah ampunin, lo langsung diangkat sama Allah, derajatnya terkabul. Kalau sementara ini agak lemot. Nah, karena ini dari guru langsung, saya langsung mohon ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Iya. Ampun ya Allah, karena ampun ya Allah. Tuhan tuh hanya ada satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita enggak. Allah, padahal kan niat saya mulia. Saya pengen bangun pesantren kakak saya pengen muliain habaib guru-guru saya. Kata Allah, bocah sini lu. Yang bangun pesantren itu bukan lu, gue. Lu mati aja pesantren gue bangun. Masya Allah. Ngapain lu mesti lu? Nah, kita suka saya kerja untuk anak dan istri. Nggak boleh. Lu kerja buat Allah. Buktinya kalau kita nggak ada, anak dan istri tetap masih hidup tuh. Leres. Nah, jadi nanti paksain biar cepat terkabul. Yang ada di ruangan sini atau yang nonton di YouTube, coba dilurusin nih mindsetnya nih. Apa tuh mindsetnya? Yakinnya harus karena Allah. Ya. Yakinnya harus karena Allah. Amin. Cairnya bukan karena pinternya kita, tapi cairnya karena Allah. Amin. Kalau ini cair bukan karena saya bisa lobby-lobby, tapi ini cair karena Allah. Jadi kalau apa-apa karena Allah, nanti Allah kasih gampang jalan. Emang ada ayatnya, Ji? Coba Kang Nur ulangin. Ayatnya sholat wa nasuki wa maya gimana? Gue SD impres agak lupa. Inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu setiap sholat kita baca tapi kita nggak ngeh Pak ya. Iya, betul Pak. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku ya hanya untuk Allah. Ini enggak. Sesungguhnya kalau ini cair, gue mau bangun pondok pesantren ini bantu habaib. Kata Allah, itu urusan gue, jangan urusan kalian. Ibadah aja ke aku, hidup dan matiku untuk aku. Kok malah hidup dan matiku untuk pesantren ini, untuk bantu habaib, rugi. Akhirnya sama Allah dikendorin tuh hajatnya. Dikendorin begitu. Jadi intinya Pak Bu, bisa gak yang tadi dibaca sama Bapak ulangi lagi Pak, bacaan sholatnya gimana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, artinya apa? Artinya apa? Sesungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku, sholatku hanya karena Allah Rabbul Alamin. Kenapa utang kita nggak lunas? Karena hidup kita buat nyicil. Nggak boleh. Nyicil itu ya pastilah kebayar. Tapi hidup mati dan kita untuk Allah. Ini enggak. Dengar motor debt collector berhenti di depan rumah. Deng. Langsung kitanya deg-degan. Baru dengar motor mati, deng. Kitanya udah kabur. Lagi mana utang mau lunas? Jangan dong. Bapak dan Ibu boleh takut sama Allah, tapi jangan takut sama debt collector. Kita ini baru disomasi aja deg-degan, cari lawyer. Kata Allah, gelo lo kan baru disomasi, cari gue dong. Karena somasi itu terbit udah seizin gua. Kok di malah nyari lawyer? Yang ada lu mesti bayar lo. Kalau nyari Allah nggak bayar. Nah begitu. Jadi benar Pak. Tadi apa bacanya? Salat ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya? Sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku, salatku lillahi rabbil alamin. Iya, jangan hidup saya untuk anak dan istri. Ampret. Giran kita duitnya banyak aja, istri kita minta beliin kosmetik Lamer gak dibeliin. Yang dibeliin apa? Kosmetik Lumer. Subhanallah. Lamer sama Lumer beda Bu. Kalau Lamer tuh adanya di Plaza Indonesia. Kalau Lumer adanya di Pasar Impres. Jadi kalau dipakai langsung keringetan. Bisa gak? Insya Allah jangan offset bisa. Ya. Jangan sampai offset. Insya Allah. Biar cepat terkabul. Kalau sudah ada ofisialnya,
guidance-nya ada, insya Allah pasti tidak offside dan insya Allah bisa lagi. Ya, kedua nih Pak, Bu ingetin. Bisa gak Bapak dalam menjalani proses ini banyak ngucap amin, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kalau Bapak kan kadang suka mikir, ya, kurang apa lagi ya? Gue udah ngajuin semua, udah gue persiapin, kok masih kurang, kurang apa nih Allah? Kayaknya syarat-syaratnya udah saya penuhin. Kurang apa nih Allah? Kurang apa? Dijawab sama Allah, kurang ajar. Ya, betul. 100% betul, Pak. 100%. Betul. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Kenapa lo bilang betul? Ya. Kenapa lo bilang 100%? Kenapa? Kok gue ngomong begini lo jawab? Ya, jadi gini Pak Haji. Ini statement lagi Pak Haji ya. Ya. Ini cerita nih ya, ilustrasi aja. Bahwa beliau ini alhamdulillah bukan muji, yang maha terpuji Allah. Dikasih mauna Allah. Mauna itu kebaikan pertolongan Allah. Jadi kemarin Pak Haji, kami kan nunggu pada Jumat sudah sampai di sini. Ini Pak Haji kok jamnya kok kayaknya molor. Ya, saya duduk sama Mas Gendut ngerokok, nggih. Takon nih. Yo, ini kok jadwal ini kok Pak Haji belum nongol-nongol. Ya kan biasanya on time gitu. Ya mungkin ada kesibukan lain Pak. Biasa ini disentul. Masya Allah, ini kan jamaah udah pada nunggu. Dilarang Pak Haji kan kemarin pas mobilnya itu depan aku itu. Mobil saya. Langsung nongol Pak Haji. Oh iya. Jadi ini subhanallah, mudah-mudahan ini juga testimoni aja bahwa Allah kasih mauna, beliau ini tidak boleh dirasanin. Ya. Ya Pak Haji. Oh dibayar kontan. Oh langsung Pak Haji punya mobil kemarin tuh Alphard. Langsung Mas Gendut kan parkirin. Kan aku di samping tuh Pak Haji. Oh iya. Tak salam jenengan kan. Oh iya. Jenengan turun aku kan langsung salaman. Oh, iya. Ini Pak Haji nongol tiba-tiba mobilnya di depan. Loh, Masya Allah. Jadi aku nyuwun sewu, minta maaf sempat ngerasanin jenengan. Oh ngerasanin. Ngerasanin karena loh ini kok sudah begitu famous ya. Luar tamunya, biasa. Iya. Datangnya seenak selonong boy. Nggih. Oh iya. Enggak, maksudnya kok tega gitu loh. Oh, tega. Nunggu lama gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah kasih peringatan bahwa enggak boleh. Pak Haji sudah niat baik, banyak menolong orang. Ya, mungkin kesibukan dan segala macam. Tapi alhamdulillah sampai hari ini walaupun enggak tidur sudah 2 hari. Ya saya. Tapi kan udah saya jawab. Ya. Saya kasih jawaban yang akurat, tidak boleh jadi Tuhan kecil. Alhamdulillah. Nggak boleh nanya-nanya kapan ya. Nggak boleh kapan ya, nggak boleh atau nanya kurang apa ya. Saya udah nyiapin data dokumen kurang apa ya, kurang apa nggak boleh. Ya, insya Allah. Gitu. Nanti cepat terkabul. Kalau gini Pak Haji, ini hanya insya Allah saya pastikan saya mulai mengikut yang dikirim itu yang statement ini bulan Juli yang Ibu Nadia waktu itu. Saya mau bilang setelah hari ini insya Allah pasti sebelum berakhir bulan Juli kabul. Kasih. Tapi syaratnya tadi 2 jangan dilanggar. Oh insya Allah. Tuhan kecil, ama nggak boleh banyak nanya. Orang yang banyak nanya namanya protes. Tapi kalau dia praktekin namanya proses. Bedanya apa sih Pak Haji? Protes sama proses. Kalau proses jalan. Kalau protes berhenti. Demo. No, demo. Itu protes. Biasanya orang yang protes atau yang komen atau yang demo itu tinggalnya di pinggiran kota. Tapi yang di demo tinggalnya di tengah kota. Buktinya ibu demo, yang di demo rumahnya di Menteng. Yang demo rumahnya di pinggiran kota. Di mana tuh pinggiran kota? Gak saya sebutin nanti takutnya tersindir. Misalkan Bintaro kesonoan, Tangerang kesonoan, Ciputat kesonoan. Pendemo berangkat dari gitu. Gak ada pendemo berangkat dari Menteng, ada gak? Tahu gak Menteng? Perumahan Menteng. Cendana, Jalan Cendana. Nggak ada kan? Betul. Pendemo berangkatnya di mana? Ujung Tangerang. Ujung Ciputat. Ujung Bekasi. Memang rumahnya klaster, memang rumahnya elit.
harganya juga 1 miliar 2 miliar, tapi tembok rumahnya itu sama tetangganya temboknya dempet. Tapi di Menteng ada gak temboknya dempet? Nggak ada. Pasti ada spis-spis. Orang itu rumah dibikin zaman Belanda, diukur orang Belanda bikin, ya kan? Betul. Menteng. Kalau rumah pinggiran kota mah bukan bikin orang Belanda, itu mah orang kita yang pada nakal-nakal. Bahasanya apa? Kalau bisa ukuran gue kecil-kecilin, jualnya gue mahal-mahal aja. Betul Pak Haji. Nanti kalau dia mau main ya udah gue bikin ini pasum, fasilitas umum. Kalau di Menteng enggak bos, gede-gede. Karena itu buatan Belanda. Atau rumah-rumah mana lah, nggak usah sebutin. Nah, mau saya, bisa gak ibu jangan demo, jangan komen dan jangan ngeluh, tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Oh begini, bisa gak bos? Bisa. Biar cair bulan ini. Amin. Amin ya Allah. Amin. Bisa? Amin ya mujibah saya. Bisa? Oke, ada lagi? Cukup Pak Haji. Cukup. Oke, tepuk tangan dong. Pertanyaan yang berbobot ya. Mana bobotnya? Itu tadi Bapak nanya, kenapa Ji udah seminggu 2 minggu ini nih untuk hajat berapa triliun kira-kira tadi? 150 triliun. Bos, gue lihat lo kayaknya lemot bos. Lemotnya gimana Ji? Ya itu tadi, bos duit belum cair 150 triliun, bos udah ngeplot nanti duitnya buat ini, duitnya untuk ini. Nah itu namanya mendahului. Jangan duitnya dipegang dulu. Ibarat main sepak bola namanya offside. Bolanya masih di atas, belum cair. Kalau ibarat transaksi, bola masih di atas, bos udah masuk ke daerah lawan. Priwit. Nah ibu jangan dah. Banyak pasien saya yang udah di depan mata gagal total. Bisa? Jangan ngeplot dulu. Apalagi PHP ke istri. Mama, besok kalau ada tunjangan gaji ke-13, nanti aku storin ke mama semua ya. Nggak keluar, hayo. Keluarnya nggak taunya bulan berikutnya gaji ke-13. Karena kita udah ngeplot. Buat apa sih kita istilahnya pamer dulu? Nggak boleh ya? Oke, bisa? Oke, bos stop dulu bentar ya. Apa pertanyaannya? Pinjem mic-nya. Mic-nya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Surabaya. Nama saya Budina Sukarti. Kebetulan kami satu tim dengan Bu Tati Joko, Pak Joko dan Bu Linda. Jadi sebelum 1 Muharram, kira-kira seminggu sebelumnya, itu kami dapat informasi untuk melihat YouTube di RDAY. Yang nonton YouTube saya siapa? Kami. Bertiga. Satu. Semua. Ibu, ini enggak? Ini saya kasih tahu karena tempatnya di Jakarta, jadi Mbak Linda ke sana dulu. Saya survei ke sini dulu. Oh, survei. Ya. Terus habis begitu survei, saya kasih tahu. pinjem mic-nya, kasih sono. Ibu survei, setelah survei, apa yang Ibu lihat di survei? Saya survei ke sini, langsung kok tertarik gitu. Apa yang bikin Ibu tertarik dari RDAY? Mendengarkan Pak Haji itu. Yang mana yang bikin tertarik? Yang apa namanya? Ya itu loh Pak. Apanya? Yang dicolek apanya tuh? Gue mau tuh. Terus kan saya ada pekerjaan untuk jual rumah Pak. Nah, deketin nih, deketin. Jual rumah di Surabaya. Saya kan marketing ya. Ya, deketin. Kenapa saya ini nggak laku-laku gitu ya selama 6 bulan. Terus saya ceritanya gini Pak Haji. Ya. Beliau ini kan papanya kan suhu. Beliau ini kan Chinese. Papanya suhu. Iya. Suhu itu kayak gimana? Ya kayak Hong Shui apa yang gitu-gitu. Oh, Feng Shui. Feng Shui ya. Papanya. Ya. Tapi sudah meninggal. Tapi ini selalu ndak beruntung kalau itu ndak bisa closing, kalau ada uang juga nggak bisa
ini. Mungkin papanya akan mau nurunkan ilmunya ke dia, tapi dia ini menolak gitu loh. Terus akhirnya saya suruh ke sini, wes buang semua di kandang embek, katanya itu bisa. Saya bilang gitu. Nanti minta anu ke Pak Haji gitu. Ternyata dia bilang, "Oh iya, keluar semua di sini." Apa? Keluar semua di sini. Keluar semua katanya. Iya. Contohnya. Pas saya ikut tahajud. Deketin. Ya, pas saya ikut tahajud, Pak. Waduh, saya sakit mau pingsan itu. Dada saya sakit. Dadanya? Iya, sini yang di bawah itu. Saya lawan terus, saya sholat terus, saya lawan terus. Berapa kali saya kan sudah sering ke sini. Terus enggak sekarang. Tepuk tangan dong. Wow. Anaknya Feng Shui. Iya. Kalau Papa ibu-ibu saya bisa ngawang, anaknya penyok. Penjol. Papa saya itu bisa semedi, kalau semedi ngawang, Pak. Sepedi? Iya, bisa di atas. Bisa naik ke atas? Iya. Semedi? Iya. Wow. Ibu punya suami? Jawab. Udah nggak usah jawab, Pak. Kenapa? Nggak apa-apa. Oh iya. Nanti aja. Oh iya. Jadi kalau ibu bisa jalan, enak dong kalau pas lagi ngontrol banjir. Tapi alhamdulillah saya 1 minggu di sini cair, Pak. 1 minggu cair. Tepuk tangan dong. Wow. Kalau saya kesini terus kan saya sudah Coba pernah ibu bilang. praktekin apa kok cair sini. Sini dulu. Anaknya suhu. Duduk sini. Praktekin apa kok bisa cair. Sini, madep ke sono. Tepuk tangan dong. Anaknya Feng Shui. Coba praktekin apa bisa cair. Saya nulis kertas itu alamatnya yang saya jual di kertas saja, terus saya giniin itu. Diapain? Saya colek itu 9 kali. Oh ya? Itu kira-kira fotonya pingsan apa enggak? Terus pas saya sini malamnya dikasih tahu temennya, hari Senin AJB itu saya bilang Pak Haji gitu loh, yang saya ketemu itu hari Senin. Pak Haji saya alhamdulillah gitu. Cair. Tepuk tangan dong. Wow. Ulangi lagi pelan-pelan biar nanti yang ibu mbaknya ritualin bisa dicontek sama teman-teman dan hadirin yang ada di sini. Ulangi lagi. Tepuk tangan dong sekali lagi. Alamatnya yang mau dijual itu ditulis. Cuman ditulis aja. Alamatnya mau dijual, ditulis. Iya, tulis aja di buku itu, kertas. Tapi saya yakin gitu. Soalnya pas kesini saya nggak punya uang. Waktu kesini nggak punya uang. Wow. Jadi ilmunya yang diutamain adalah yakinnya tingkat dewa. Ya gitu. Jangan yakinnya tingkat manusia. Kalau yakinnya tingkat manusia lama bu. Aduh. Coba ibu bayangin untuk hajat saya pribadi. Ngajar aja gratis. Gimana bisa punya Robicon? Tapi saya yakin pasti saya punya Robicon. Pasti saya punya Robicon. 2, pasti saya punya mobil Dodge Journey 3600 cc. Di Indonesia nggak banyak, hanya 3 unit. Pasti saya punya mobil Land Cruiser anniversary. Harus punya Land Cruiser. Ya. Nah, saya baca itu. Saya bisa, maksud ibu-ibu nggak bisa. Ya. Kedua, Bu, di Jakarta tuh ganjil genap. Kalau saya punya Alphard genap, nanti kalau ganjil saya naik mobil apa? Maksud Grab car? Nggak mungkin lah. Saya minta sama Allah, pasti Alphard saya 2. Yang putih ganjil, yang hitam genap. Yang putih ganjil, yang hitam genap. Bener tuh yang putih ganjil, yang hitam genap. Oke. Saya punya anak 3, dokter SMA, Vida, Vira, Fauji. Pasti saya punya Pajero Sport Dakar terbaru 3, hitam. Pasti saya punya Pajero Sport Dakar 3, hitam. Bener lu Pajero gue 3? Kalau saya bisa, ibu dan bapak harus bisa. Emang beli boro-boro. Coba ingat Kang Nur, yang ngasih Pajero saya 3 siapa aja? Apal gak? 1 Mas Bowo, plat nomornya B180WO. Yang satu yang plat S. Plat S, orang Bojonegoro. Yang satu platnya B8888WA. Yang punya tambang batubara di Cilegon. 3 mobil. Fortuner saya 3, putih hitam.
CRV saya Prestige Turbo 3, putih, abu-abu. Nah, kalau saya bisa, ibu dan bapak harus bisa. Tapi nggak beli ya, kalau beli ngopelin lo. Emang lo gablek duit, lo kan mukanya nggak mungkin gablek duit. Dan hari ini Pak, Fortuner saya 3 nganggur, nggak kepake. Kok gitu Ji? Masih enakan naik Alphard Pak. Bisa tidur, kakinya selonjor, luas. Masih bisa enakan pakai yang lain. Nah, mau saya, ibu ini tidak punya duit, tapi dia yakin terkabul. Nih, terkabul. Coba ulangi lagi. Apa yang lo praktekin sehingga terkabul? Ulangi lagi. Nyimak ya, nyimak. Ya. Saya nulis di buku alamatnya yang saya jual dengan namanya orang yang punya itu Pak. Terus saya ini 9 colek. kali. Ya, colek. Colek alat kelamin. Ya. Nyoleknya pakai jari apa pakai 5 jari? Kayak gini Pak. Oh, dicemak. Oke. Tepuk tangan dong, luar biasa. Mbak, ilmu colek, ilmu remes, taruh yang ditulis itu sebelum ke RDAY pernah gak meraktekin itu? Enggak pernah Pak. Enggak pernah. Emang ini adanya cuma di kandang embe. Jadi bapak dan ibu kalau bisa kalau meraktekin jangan dulu ngomong-ngomong sama orang yang gak sefrekuensi. Takutnya nanti bapak dan ibu dibully. Ih jorok, gak apa-apa. Ih gak masuk logika, gak apa-apa. Yang penting masuk rekan. Nih, apa artinya logika? Yang penting kan kita duit, karena duit gak ada saudaranya. Setuju? Coba meraktekin. Satu lagi ya. Pak, saya kan jualan itu apa namanya pom mini minyak goreng. Jualan apa? Pom mini minyak goreng itu Pak. Oh iya. Yang kayak pom bensin. Ya. Yang mini itu bisa laku 6 unit itu. Tepuk tangan dong. Wow. Meraktekin ilmu apa? Coba. Ya sama, saya tulis minyak goreng gitu. Oh iya. Pom mini gitu. Emang alat kelamin kita ada minyak gorengnya? Yang saya jual pom mini minyak goreng harus laku gitu Pak. Dan laku 6 unit. Iya. Wow, sekali lagi dong, semangat dong. Wow. Saya nggak mikir dapat komisi berapa, nggak mikir dapat komisi. Berapa aja terserah, aku bilang mau dikasih berapa, aku bilang gitu. Wow. Ada lagi yang dipraktekin? Sudah itu. Selamat. Oke, tepuk tangan dong, boleh duduk. Ya. Yo, apa pertanyaannya? Makasih ya, terkabul.